Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa salliman tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham. Inna woha kana alaikum rokiba. Ya ayyuhalladzina amanu taquha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Amma ba'. Jamaah ngaji virtual rahimakumullah.
para pendengar, kaum muslimin, muslimat, pada minggu yang lalu telah kita sampaikan pendidikan karakter jilid 1, di mana di sana dibahas wahana-wahana pendidikan karakter, antara lain lewat pendidikan pramuka dengan dasa dharmanya. Sedangkan di dalam Al-Quran bisa kita temui di dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 dan juga surat Al-Aqaf ayat 19. Pada sore hari ini, hari ke-20 Ramadan 1441 Hijriah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendidikan karakter, hal-hal yang terkait dengan watak pribadi seseorang, jilid 2. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang Jawa, khususnya hidup di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, tentu sangat lekat dengan wejangan-wejangan nasihat para bini sepuh kita, para sesepuh, para winasis, agar hidup kita di dunia ini senantiasa mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Antara lain, jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Jawa kita dengar urip iku urup. Dua kata namun ini mengandung makna yang sangat dalam. Mari kita bahas arti dari urip iku urup, bahwa hidup itu merupakan nyala jiwa. Hidup itu tidaklah selalu memberi manfaat bagi setiap manusia di sekitar kita. Karena jiwa-jiwa yang fitrahnya hidup akan selalu merasa bahagia ketika mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Siapa yang memberi manfaat dapat membahagiakan orang lain akan menuai kebahagiaan, akan dicintai oleh manusia, dan juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, secara harmonis. Makhluk yang satu dengan makhluk yang lain ini saling memberi dan saling menerima manfaat. Demikian pula dengan benda-benda yang lain, tidak terbatas hanya sesama makhluk hidup, tapi juga pada benda-benda yang mati sekalipun. Kita lihat kalau di bangku sekolah ini kita pernah mendapatkan pelajaran biologi, pelajaran ilmu hayat. Ini berkaitan dengan hidup di dunia. Manusia ini membutuhkan oksigen O2 yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan ketika berfotosintesa. Sebaliknya tumbuh-tumbuhan ini membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesa. Karena fotosintesa adalah satu kegiatan tumbuh-tumbuhan yang sangat penting. Di dalam reaksi kimia disebutkan ini bahwa 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan sinar matahari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga klorofil yang ada dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri, ini akan menjadi C6H12O6 ditambah 6O2.
di mana C6H12O6 ini adalah saripati makanan yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan O2 ini dikeluarkan, ditangkap oleh manusia, oleh hewan untuk pembakaran setelah kita hirup, kemudian masuk dalam tubuh, paru-paru sampai dengan alveolus, kemudian beredar di seluruh tubuh menjadi zat pembakar. Oleh karena itu, antar manusia dengan tumbuh-tumbuhan ini saling membutuhkan dan saling memberi manfaat. Sehingga kita butuh tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan juga butuh kita untuk memelihara, merawat, untuk melestarikan dan menjaga keseimbangannya. Demikian pula hubungan antara manusia sendiri. Antar manusia juga tidak bisa terlepas dari dinamika untuk saling memberi dan saling menerima manfaat. Sayangnya, kadangkala manusia sendiri merusak harmoni tersebut. Saling memberikan madorot, tidak saling memberi manfaat, tapi memberikan madorot dan saling menzalimi. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalahnya dengan menghadirkan orang-orang mukmin sebagai pengusung risalah tersebut. Tujuannya untuk menyuburkan harmoni kehidupan dengan banyak berbuat kebaikan dan memberi manfaat, baik kepada sama manusia maupun kepada alam semesta. Jiwa-jiwa yang fitrahnya hidup akan merasa bahagia apabila mampu memberi manfaat untuk orang lain. Sebaliknya, jiwa yang fitrahnya mati dan tertutup justru merasa bahagia jika melihat kerusakan dan penderitaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika kebaikanmu menyenangkanmu dan kejahatanmu menyusahkanmu, maka kamu adalah seorang mukmin. Jika kebaikanmu menyenangkanmu dan kejahatanmu menyusahkanmu, maka kamu adalah seorang mukmin. Riwayat Ahmad. Para sahabat yang pernah hidup bersama zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Dapat kita ambil sebagai contoh adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab menerima kiriman harta, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Umar bin Khattab langsung memanggil salah seorang pembantunya dan memerintahkan agar harta tersebut dikirimkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Umar juga minta agar pembantunya ini menunggu sejenak di rumah Abu Ubaidah untuk memperhatikan apa yang akan ia lakukan dengan harta tersebut. Tampaknya Umar ingin melihat bagaimana Abu Ubaidah menggunakan hartanya. Sehingga ketika Abu Ubaidah ini sampai di rumah, ketika pembantu Umar bin Khattab sampai di rumah Abu Ubaidah, kemudian pembantu Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai Abu Ubaidah, Amirul Mukminin mengirimkan harta ini kepada Anda untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang Anda kehendaki." Kemudian Abu Ubaidah segera memanggil pembantunya, lalu mereka
mulai membagi-bagikan harta pemberian Umar itu kepada para fakir miskin hingga seluruh harta tersebut habis. Kemudian pembantu Umar bin Khattab pulang dan menyampaikan apa yang telah ia lihat di rumah Abu Ubaidah. Umar kembali memberikan pembantu itu uang sebesar 400 dirham untuk diserahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sama seperti sebelumnya, Umar juga meminta pembantunya untuk memperhatikan tingkah laku Mu'adz setelah menerima pemberian dari Umar bin Khattab uang 400 dirham tersebut. Ternyata Mu'adz bin Jabal pun memanggil hamba sahayanya untuk membagi-bagikan harta tersebut kepada fakir miskin sehingga habis. Bahkan ketika istri Mu'adz melihat dari balik jendela di dalam rumah, berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku juga termasuk orang miskin." Kemudian Mu'adz menjawab, "Ambillah 2 dirham saja." Kemudian Umar kembali menyuruh kepada pembantunya agar mengirimkan hartanya lagi, karena Umar ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, khalifah yang kaya. Kemudian mengirimkan yang ketiga harta kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ternyata Sa'ad pun melakukan hal yang sama dengan Abu Ubaidah dan Mu'adz. Kemudian pembantu Umar seraya kembali pulang dan melaporkan semua yang ia lihat, ia amati di Abu Ubaidah, di Mu'adz dan di Sa'ad ini. Mendengar sikap mereka, Umar bin Khattab menangis seraya berkata, "Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah." Begitulah sikap dan perilaku para sahabat Rasulullah SAW dalam mendayagunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hidup mereka selalu digunakan untuk memberi manfaat bagi manusia yang lain. Sehingga dalam bahasa Jawa tadi dikenal dengan urip iku urup. Selalu memberikan manfaat, manusia hidup bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sesungguhnya dia sendiri sangat membutuhkan. Para pendengar ngaji virtual rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang suka memberi manfaat pada orang lain ini dicintai oleh manusia. Tidak hanya dicintai oleh manusia yang dia beri, bahkan orang lain yang tidak mendapatkan manfaat pun akan mengagumi dan menghormati. Kita ambil kisah para pahlawan Islam, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah pahlawan Islam yang terkenal. Walaupun jasad mereka telah lama hancur, tetapi penghormatan kepada mereka tetap abadi. Ia seorang ulama pejuang abad 17 yang berjasa menyebarkan Islam dan menanamkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda kala itu. Sikapnya yang tegas menentang bangsa penjajah akhirnya menjadikan Yusuf Al-Makassari harus dijauhkan dari pengikutnya. Tahun 1683 Yusuf Al-Makassari ditahan selama 1 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian di Batavia, Jakarta, dan akhirnya dibuang di Thailand. Namun
tersebut tidak menyurutkan semangat Yusuf Al-Makassari untuk berdakwah dan menulis kitab. Di Thailand, Yusuf Al-Makassari dalam waktu singkat berhasil meraih simpati masyarakat Thailand. Inilah yang menyebabkan Belanda geram, sehingga pada tahun 1693, 10 tahun kemudian, Yusuf Al-Makassari dibuang oleh Belanda ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Di negeri yang baru, Afrika Selatan, Yusuf kembali menyampaikan dakwahnya, sehingga berkembanglah agama Islam di Afrika Selatan. Kita ingat negerinya Nelson Mandela, Afrika Selatan ini. Yusuf Al-Makassari wafat pada tahun 1699 dalam usia 72 tahun dan jenazahnya dimakamkan di kota Cape Town, Afrika Selatan. Bapak Ibu pendengar di rumah, tahu Cape Town, Afrika Selatan? Begitu mendengar Afrika, benua Afrika, tahun 1693 masih berupa hutan belantara. Benua Afrika dikenal dengan gersang, kelaparan, kemiskinan yang terdengar di sana waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa benua Afrika ini ibarat wanita yang 80 tahun lebih. Semua orang tahu, tapi tidak satu pun yang mau ke sana. Ini Afrika. Tetapi sekarang, Bapak Ibu pendengar rahimakumullah, apa yang kita lihat? Cape Town adalah kota yang menjadi destinasi unggulan para wisatawan. Tanjung Harapan ini termasuk provinsi dengan ibu kota Cape Town tadi. Juga Cape Town merupakan ibu kota legislatif dari Afrika Selatan. Ini. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra, surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 7. Kemudian yang ketiga, orang yang suka memberi, suka memberikan manfaat bagi orang lain, ini akan mendapatkan balasan. Dalam kehidupan sosial, kita selalu mendapat fakta bahwa setiap orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan imbalan dan kebaikan. Imbalan itu bisa berbentuk penghargaan, uang, apresiasi, dukungan, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang berbuat kerusakan, merugikan orang lain, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan juga melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah, Quran 99 ayat 7-8. Pendengar rahimakumullah, bahkan belakangan berbagai penelitian menunjukkan bahwa memberi manfaat kepada orang lain merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang mampu mencetak kesuksesan seseorang. Di dalam penelitian Seven Spiritual Law of Success
bahkan sampai mencantumkan bahwa law of giving ini sebagai hukum kedua agar seseorang meraih kesuksesan. Jadi hukum memberi, law of giving, hukum memberi. Bagi kita tidak terlalu mengejutkan karena Rasulullah SAW sendiri telah jauh-jauh hari mengungkapkan hukum tersebut, di mana memberi merupakan fitrah dan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Sabda beliau, maka beruntunglah bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kunci-kunci kebaikan lewat kedua tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kunci-kunci kejahatan lewat kedua tangannya. Hadis riwayat Sunan Ibni Majah. Maka jika saudara-saudara pendengar mampu memberi manfaat, kita pasti akan memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah memberi manfaat, memberi salam dan doa, memberi senyum, pertolongan, dan juga harta. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas, nomor 28 ayat 77. Demikian para pendengar ngaji virtual rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, dan juga bagi para pendengar seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Akhirnya kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Subhanaka wahuma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, aman ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga
Lomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia selalu bergembira, masa depan kita. Lomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Satu kokam disakiti. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته.